Perkenalkan, kami generasi Z. Kami generasi Z. Kami siap mengubah dunia. What? Kalian? Generasi strawberry itu kan? Generasi yang suka self-healing, apatis, work-life balance, yang dikit-dikit self-reward, depression, quarter-life crisis, bla 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 bla. Kami, generasi milenial, tidak akan membiarkan kalian mengambil alih dunia kami. Saatnya milenial menua. Saatnya milenial menua. Kamilah generasi Z, siap mengambil alih kendali dari para milenial. Kita mungkin sudah sering mendengar berbagai asumsi mengenai generasi Z atau yang juga disebut sebagai Gen Z. Asumsi yang beredar seputar generasi satu ini seringkali bernada negatif. Rapuh lah, dikit-dikit healing lah, antisosial, apatis, and so on, you name it guys. Tapi menghadapi kenyataan yang ada, mau tidak mau, Gen Z ini tetap akan menggantikan kendali generasi milenial di berbagai sektor kehidupan loh. Lantas, apakah kita mau terus-menerus hidup dalam stereotip antar generasi? Oke deh, kita ngobrol santai yuk guys. Siapkan secangkir kopi hangat terbaikmu. Dan bersama aku Fairuza Ahmad, inilah Story Pie Podcast, mengupas mitos dan fakta seputar generasi Z. Sebelum kita kupas berbagai asumsi dan fakta seputar generasi Z, yuk kita ketahui dulu siapa sih yang dimaksud dengan generasi Z atau Gen Z ini. Gen Z adalah mereka yang lahir di tahun 1997 sampai tahun 2012. Berarti kalau kita hitung, usia tertua Gen Z ini sudah memasuki usia dewasa loh. Bahkan mungkin sudah banyak yang melahirkan generasi Alpha. Hayo, siapa yang menganggap bahwa generasi Z jumlahnya lebih sedikit dari generasi di atasnya? Yap, itu anggapan yang salah guys. Karena ternyata hasil sensus penduduk tahun 2020 yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada akhir Januari 2021 lalu memberikan gambaran bahwa komposisi penduduk Indonesia sebagian besar berasal dari Gen Z, yaitu sebesar 27,94%. Sedangkan di seluruh dunia terdapat Gen Z sebesar 26% dari total populasi dunia, atau sekitar 2 miliar jiwa. Ini artinya keberadaan Gen Z memegang peranan penting dan juga memberikan pengaruh pada perkembangan Indonesia saat ini dan nanti. Bukan cuma Indonesia aja sih, tapi juga di negara lain yang menunjukkan gambaran demografi yang sama. Lalu seperti apa sih karakteristiknya Gen Z sampai-sampai berbagai mitos atau stigma negatif lekat dengan mereka? Dari sekian banyak analisis, David Stillman dan Jonas Stillman pada tahun 2017 memberikan gambaran lebih komprehensif tentang karakteristik Gen Z. Dalam bukunya Gen Z at Work, How the Next Generation is Transforming the Workplace, mereka mengidentifikasi 7 karakter utama Gen Z, yaitu digital, fear of missing out, hiperkustomisasi, terpacu, realistis, ekonomis, dan do it yourself. Nah, sekarang kita kupas yuk sejumlah stigma yang sering melekat pada Gen Z. Stigma yang pertama, Gen Z ini cenderung apatis. Ternyata stigma ini dibantah oleh HIL ASEAN yang pada tahun 2021 lalu merilis studi tentang kehidupan Gen Z di 6 negara, yakni di Indonesia, Vietnam, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Studi ini menghasilkan temuan bahwa 55% responden Indonesia dan 48% untuk ASEAN mempunyai hubungan yang akrab dan peduli pada orang tua mereka, seperti hubungan dengan teman. Generasi X yang mayoritas merupakan orang tua dari Gen Z dikatakan mendorong anak-anak mereka untuk mempertanyakan banyak hal di dalam kehidupan mereka dan juga membentuk argumentasi serta punya pandangan pribadi. Nah, hal ini membuat Gen Z punya pola pikir yang lebih kritis. Stigma yang kedua, Gen Z adalah generasi pecandu teknologi dan juga antisosial. Anggapan ini mungkin ada benarnya ya. Karena diketahui penetrasi internet Gen Z adalah yang tertinggi dari kelompok generasi lain. Gen Z diketahui menggunakan internet sekitar 3-5 jam per hari. Bahkan ada yang mengakses internet lebih dari 12 jam per hari.
Gawai yang paling sering digunakan adalah smartphone. Akibatnya, banyak dari Gen Z yang menganggap bahwa smartphone menjadi bagian dari diri mereka sendiri. Tapi ketergantungan Gen Z terhadap smartphone tidak selamanya negatif, guys. Justru sebagian besar Gen Z memanfaatkan smartphone mereka ini demi membangun jejak digitalnya di masa depan. Misalnya, mereka memanfaatkan media sosial untuk mengemukakan ide-ide besar seputar pendidikan, karir, dan banyak hal lainnya. Gen Z lahir di tengah perkembangan teknologi yang sudah maju dan tumbuh dengan menikmati teknologi tersebut. Menurut para ahli, Gen Z lebih unggul dan serba bisa dalam teknologi. Selain itu, Gen Z diketahui justru lebih awas dan cakap terhadap sisi negatif dari teknologi. Stigma lain mengenai Gen Z, mereka sangat bergantung pada media sosial dalam kesehariannya. Anggapan ini juga nggak bisa dikatakan sepenuhnya salah sih. Tapi berdasarkan studi yang juga dirilis oleh Hill ASEAN, Gen Z justru punya aturan dan klasifikasi tertentu dalam menggunakan media sosial. Mereka sangat paham manfaat media sosial tertentu untuk kehidupan mereka. Jadi bukan hanya sekedar memenuhi keinginan dan hiburan semata. Stigma berikutnya nih. Ini adalah istilah yang lagi hype banget mengenai Gen Z. Coba tebak apa? Yaps, bener banget, Strawberry Generation. Menurut kamu kayak gimana sih Strawberry Generation? Strawberry kan merah, cerah gitu ya, lembut gitu. Jadi generasi yang sifatnya lembut dan ceria gitu gak sih? Nggak gitu ya guys. Mengenai Strawberry Generation, para expert, salah satunya adalah Profesor Reinald Kasali, mengemukakan bahwa Gen Z berasal dari orang tua yang rata-rata berpendidikan tinggi dan juga memiliki pekerjaan yang mapan, sehingga mereka tinggal menikmati pencapaian orang tua. So everything goes very well gitu loh. Tapi begitu mereka terkena sedikit goresan ataupun benturan, mudah sekali terkoyak bahkan hancur. Bener gak sih Gen Z adalah generasi strawberry? Kalau kita dengar dari pendapat mereka yang sudah berpengalaman bekerja bersama Gen Z, ternyata bener loh guys, Gen Z berkarakter seperti strawberry. Menurut Lukman Benjamin Mulia, yaitu founder dan CEO Creativox, Gen Z memang berkarakter seperti strawberry. Mereka fragile atau rapuh banget deh. Tapi nih, ada tapinya loh. Ketika mereka sudah menemukan pola yang tepat, kita akan dibuat terkaget-kaget oleh mereka. Gen Z diketahui memiliki ide-ide yang cemerlang dan kreatif, powerful, dan mereka sangat cepat belajar. Lantas, dari sudut pandang Gen Z sendiri kira-kira gimana ya? Mereka terima gak sih dibilang generasi strawberry? Kita dengerin yuk pendapatnya Dianisa, salah satu Gen Z yang merupakan co-founder startup Zero Waste. Sebenarnya semua generasi juga ada di tahap seperti itu gitu. Cuman emang lagi sekarang itu emang lagi sorotannya ke Gen Z aja. Setuju sih sama pendapatnya Dianisa, setiap generasi punya sisi rapuhnya sendiri. Hanya saja saat ini yang jadi sorotan adalah Gen Z, karena memang ini lagi eranya Gen Z guys. Buat generasi sebelum Gen Z, ada baiknya berhenti deh melabeling dan menyalahkan generasi yang lebih muda. Kenyataannya kita semua adalah manusia yang ada masanya kita berjaya dengan kekuatan kita. Ada masanya pula di mana kita jadi rapuh. Jangan lupa guys, cepat atau lambat, milenial akan menua dan Gen Z mulai menginvasi segala sektor. Sampai saat ini aja sudah teridentifikasi sekitar 30-50 pekerjaan baru yang muncul di generasi Z. Setiap zaman pasti punya tantangannya sendiri bukan? Dan sekarang saatnya Gen Z menghadapi tantangan untuk mengambil alih kendali dari para milenial. So, buat Gen Z, buktikan bahwa kamu bukan generasi strawberry dan kamu sanggup melengkapi keterbatasan yang ada pada generasi milenial.